Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Sena yang akan menyampaikan info pekan ini. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion ke selatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenangan ku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Mari mengadakan Mezbah Keluarga kembali. Mezbah Keluarga dapat diadakan bersama teman, keluarga, maupun tetangga terdekat. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pendampingan, dapat menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Fellowship kaum pria diadakan pada hari Selasa, 27 Mei 2025 pukul 6:30 malam di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Rumah doa diadakan pada hari Rabu pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga diadakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025 pukul 8 pagi di gereja. Doa persiapan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, diharapkan dapat mengikuti doa persiapan ibadah raya.
Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 pukul 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah anak pukul setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat dapat menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Panitia Hebat mengadakan usaha dana berupa keripik talas sebesar Rp16.000. Bapak Ibu Saudara dapat membelinya di stand depan gereja. Kami mengucapkan selamat kepada Saudari Lina Dismawati Singal, Sarjana Linguistik, yang telah menyelesaikan studinya di Universitas 17 Agustus Semarang dan diwisuda pada tanggal 21 Mei 2025. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Gembala dan seluruh jemaat menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian Bapak Wahyu Wibowo Haryadi. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Joshua Krishna Sanggalangi dan Yeski Rizky pada tanggal 20 Mei. Dominic Toretto pada tanggal 22 Mei. Kelova Helena Simbi Darmawan pada tanggal 23 Mei. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya. Masih kedinginan ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita akan membaca firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayatnya saja. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Dan biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan
dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya hanya Engkau Yesus Tuhan yang kami sembah, yang kami puja, yang kami muliakan di dalam hidup kami. Hanya Engkau kekasih jiwa kami, Yesus Tuhan. Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya, Yesus Tuhan. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau yang kami andalkan, yang kami harapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Syukur bagimu, haleluya. Ya Ramas, ya Ramas, ya Ramas, ya Ramas. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami, Yesus. Terima kasih, syukur hanya bagimu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh bersyukur padamu atas kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih. Ya lama-lama sikal, ya lama sikin, ya lama. Dia lama-lama sikal, lama. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu.
Kita akan pujikan dengan segenap hati kita. Lama-lama sih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sekali Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan pengakuan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kalau Kau masih memberikan kesempatan kami kembali datang ke Engkau untuk memuji menyembah Engkau. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Ucap syukur dan berdoa haleluya bersama-sama katakan amin. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, pagi hari ini mungkin Bapak Ibu masih kedinginan ya karena semalam hujan. Ya, mari kita berdiri, kita akan senam ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan berjoget ya. Haleluya, supaya tidak dingin lagi. Katakan bersama. Shalalala, shalalala, oh, shalalala, shalalala. Sekali lagi, shalalala, shalalala, oh, shalalala, shalalala, oh. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku
telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Yang Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Syalalala, syalalala, oh. Syalalala, syalalala, oh. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu sekali lagi, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan, di dalam nama Yesus, di dalam kuasanya ada kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, berikan tos kanan kiri depan belakang. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Katakan lindungi, lindungiku dari segala. Tak pernah kami takut Tuhan, Dia bersama, setia menjaga. Siap-siap angkat tangan kita. Katakan hanya dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber Pengharapan panjang hidupku, hanya hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. hadapi segala
tak Katakan apa? tak pernah ku ragu. Karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa, katakan pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Kita katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Tepuk tangan di atas kepala. Hanya Di dalam namanya Hanya Yesus Dia sumber pengharapan kita, Bapak Ibu, di sepanjang hidupku. Hanya katakan pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan hanya dalam kuasanya, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu Yesus. Katakan sama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan. Kita akan bersama-sama bernyanyi dan berdoa sebelum anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah pagi hari ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari dengan kasih Ibu Yuli berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kembali Bapa, anak-anak-Mu di depan ini akan kembali bersekolah minggu. Kiranya Engkau pimpin mereka, ajari mereka lewat guru-guru mereka untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati guru-guru mereka. Biarlah masa depan mereka kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Untuk berdoa syafaat silakan untuk mempersiapkan diri. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
Kami perlu Kau Tuhan. Betapa Bapa kami perlu Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah kami Bapa. Sungguh kami boleh bersyukur hari ini. Kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau. Kami boleh disukakan hari ini dan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kesempatan yang sangat indah untuk kami menaikkan pujian ini, betapa menunjukkan keterbatasan kami. Keterbatasan kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Untuk itu kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau di dalam setiap hidup kami Bapa. Dan saat ini seluruh sidang jemaat-Mu mengedangkan tangan kami kepadamu. Setiap saat kami berdoa bagi negara dan bangsa kami Bapa. Kami rindu agar negara dan bangsa kami boleh diberkati oleh tangan yang penuh dengan kuasa itu dari Sabang sampai Merauke. Bapa, kami rindu campur tangan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Untuk itu Bapa, biarlah saat ini Engkau dengarkan seruan kami dengan kami berkata, negeri ini butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Negeri ini perlu Tuhan di dalam setiap langkah yang negeri ini lakukan melalui pemerintahan kami, melalui presiden kami, melalui wakil presiden kami, melalui seluruh jajaran yang ada di dalam pemerintahan ini. Kami butuh sentuhan tangan Tuhan di dalam hati mereka Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menaruh harapan kepadamu. Kami serahkan pimpinan-pimpinan kami yang ada di pusat, di daerah. Engkau tolong mereka Bapa, sehingga setiap membuat keputusan-keputusan yang ada itu datangnya bukan dari kekuatan mereka sendiri, tetapi datangnya daripada Tuhan yang mendatangkan kesejahteraan atas negeri ini Bapa. Karena kami tahu Engkau memberikan satu negeri yang subur untuk kami nikmati. Engkau memberikan satu negeri yang makmur untuk kami nikmati. Untuk kami hanya bisa berdoa dan berharap kepada Engkau. Engkau memberkati bangsa ini Bapa. Pulihkanlah negeri kami Tuhan. Ketika ada banyak orang berkata tidak baik-baik saja negeri ini, tetapi satu hal kami percaya, kami berkata dengan iman kami Tuhan, negeri ini baik-baik saja di hadapan Tuhan. Negeri ini baik-baik di hadapan-Mu, karena kami berdoa kepadamu Tuhan. Setiap saat kami berdoa, Engkau memberkati negeri kami Bapa. Engkau jagai negeri kami Tuhan. Setiap bencana yang telah terjadi, Tuhan kami tahu Engkau ada di dalamnya. Engkau sedang melawat bangsa ini Bapa. Engkau campur tangan kepada setiap saudara-saudara kami, sahabat kami yang mungkin saat-saat ini sedang terdampak oleh bencana yang ada. Bapa, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau melawat mereka, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Inilah yang menjadi doa kami. Dan pemerintahan ini boleh berjalan di dalamnya dengan baik, menjangkau mereka dengan sungguh-sungguh, dan pemulihan sungguh-sungguh terjadi atas negeri ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga rindu agar berkat-Mu juga dicurahkan bagi kota Salatiga, kota di mana kami diam di dalamnya. Bapa, Engkau menjagai juga kota kami. Ketika ada banyak hal yang boleh kami lihat, ada bencana juga di dalamnya. Bapa, kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Bapa. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber berkat kami Tuhan. Engkau menjagai kota ini Bapa. Engkau menjagai kota ini. Engkau memberkati Bapak Wali Kota dengan seluruh jajaran yang ada. Engkau juga menaruhkan hati yang takut akan Engkau Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi kepengurusan badan gereja
Salatiga BKKS Gereja. Mereka adalah satu kepanjangan tangan bagimu di tempat kami berada ini. Untuk itu Tuhan, Engkau juga mengurapi setiap pengurus-pengurus yang ada, dari ketua sampai pengurus yang ada, untuk mereka boleh menjangkau dan Tuhan, mereka boleh bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada di kota kami ini Bapa, untuk sungguh-sungguh boleh senantiasa datang kepada Tuhan dan bersatu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan dan kepujian bagi namamu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau bekerja saat-saat ini bagi gereja kami juga. Engkau memberkati gereja kami juga Bapak. Kami rindu juga agar gereja ini boleh diberkati, dipulihkan. Ada terobosan-terobosan baru yang terjadi. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu melalui setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Melalui gembala sidang kami, seluruh keluarga diberkati dengan pengurapan daripada Allah. Ibu Lydia lo diberkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Tuhan Yesus, Mas Kres sekeluarga, Kotoni sekeluarga, seluruh pengurus yang ada di gereja ini, dari guru-guru sekolah minggu, kaum remaja, kaum muda, multimedia, kaum pria, kaum wanita. Tuhan Yesus, praise and worship semua disatukan di dalam tangan kasih Allah. Kami boleh bekerja bersama-sama melayani Engkau dengan hati sebagai seorang hamba. Kami memiliki hati melayani. Kami menjadi tangan Allah yang sungguh-sungguh untuk gereja ini, sehingga gereja ini boleh dipulihkan. Ada terobosan-terobosan baru terjadi. Ini yang kami rindukan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan Bapa. Kemuliaan terjadi ketika kami menghadap hadirat Allah. Pujian yang sungguh-sungguh kami naikkan adalah pujian yang sungguh-sungguh datangnya daripadamu. Urapi kami semua Bapa, berkati kami semua Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati jemaatmu yang mungkin datang dengan lemah tubuh. Ada yang sakit Engkau lawat, ada yang sedang susah Engkau berkati. Jika ada yang sedang kehilangan pekerjaan saat-saat ini, Engkau buka jalan. Jika ada yang sedang mencari-cari studi yang lebih tinggi lagi, Engkau buka jalan. Kami tahu Tuhan, kami adalah sumber pengharapan itu. Dan saat ini juga Engkau pun memberkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai di tengah-tengah kami Tuhan. Kami hanya rindu pengurapan yang daripada Allah turun atas hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi tangan Tuhan. Pengurapan turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ada hadirat Allah turun. Ada sukacita ketika kami mendengar firman-Mu. Ada keteguhan iman terjadi. Kami keluar dari tempat ini, kami membawa berita sukacita. Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik. Engkaulah jawaban di dalam setiap doa kami. Kami sudah menaikkan doa syafaat kami kepadamu, karena kami tahu letak pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Untuk itu kami serahkan seluruh doa kami kepadamu Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Engkau sudah mendengar doa kami. Dan Engkau sudah menjawab doa kami. Inilah iman kami kepadamu. Haleluya. Haleluya, sungguh luar biasa Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengharapan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang lain dan tidak ada satu orang pun yang mampu menggantikan Dia. Di saat situasi sulit, keadaan yang tidak menentu, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong setiap kita, memberikan pertolongan yang terbaik, mengangkat kita dan memberikan pengharapan yang baru. Bapak Ibu Saudaraku yang sepakat dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah, andalan kita, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kita nyatakan bahwa Allah kita adalah satu-satunya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian hati setiap kami Tuhan. Kedamaian, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus, Kau satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan setiap kami Yesus. Kau sumber kedamaian, Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya Allah kami, yang kami percaya Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami, Kau memulihkan kami Tuhan. Tuhan pemulih. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama katakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami Tuhan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Katakan dengan iman, Kau memberkati setiap kami di tempat ini, Tuhan Yesus. Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami serahkan kepada hamba-Nya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Terima kasih Bapak. Kami katakan dengan mulut kami bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong, pelindung, dan pemelihara kehidupan dari setiap kami Bapak. Kami anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini berkumpul untuk menyembah-Mu, untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan, untuk melepaskan kerinduan kami, bersekutu, bercengkerama dengan Engkau dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah bosan menghadapi kami. Kau tak pernah lalai saat kami menjauh dari-Mu. Tangan-Mu senantiasa terulur bagi setiap kami Bapa. Kau adalah Bapa yang sempurna dalam kehidupan kami ini. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang bisa kami naikkan kepada-Mu. Karena kalimat kami terbatas Tuhan, tapi hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur, dengan pujian dan penyembahan kepada-Mu. Berbicaralah Bapa pada setiap kami untuk menyatakan rencana kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi umat-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang terhilang Tuhan pada saat hari penentuan. Jangan sampai Kau berkata kepada kami, aku tak mengenal-Mu. Berikan kami hikmat pewahyuan. Kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, hanya bisa bergantung dan berharap kepada-Mu. Thank you Father, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Pak Denny sama jemaat yang mempercayakan saya membawakan firman pada pagi hari ini. Sudah cukup lama, sekitar berapa bulan ya saya nggak melayani di sini. Ya, selain saya bekerja, aktivitas saya sehari-hari, Tuhan banyak memproses kehidupan spiritual saya.
untuk bisa menjadi alat buat dia untuk kemuliaan namanya. Ada satu pepatah Bapak Ibu sekalian, sepandai-pandainya tupai melompat apa? Satu saat akan jatuh juga, betul ya? Itu terjadi loh sama saya tadi pagi loh. Saya kan tempat ini kan merem aja nyampe sebenarnya kan. Tapi saya tadi jalan bablas sampai sana loh. Terus saya bilang sama istri saya, loh kayaknya kok GBI PLN dekat. Ini sampai mana sih? Sampai taman itu loh. Terus ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti jatuh juga. Jadi jangan sombong Bapak Ibu sekalian. Jangan sok tahu. Satu saat kita itu kalau sering sok tahu, nanti kita itu akan tersesat. Oke, saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin usia saya udah 69 mau 70 tahun ya, jadi khotbahnya mungkin enggak lagi menggebu-gebu. Itu dimaklumi. Saya Agustus itu usia saya sudah 70. Nah, firman Tuhan kan mengatakan di Pemazmur ya. Apa katanya? Umur manusia itu hanya 70. Kalau kuat tambah bonus 10 tahun. Jadi saya menata kehidupan saya hari-hari ini agar selalu berkenan kepada Dia. Bukan hanya mungkin untuk umur yang 70 tahun ya, untuk anak-anak muda dan lain-lain pun harusnya memiliki spirit semangat yang sama seperti itu. Karena kita enggak tahu kapan kita itu akan dipanggil menghadap Tuhan, betul ya? Dan dunia hari ini bukan bertambah baik, dunia bertambah tidak baik gitu kan ya. Cina ada di belakang Pakistan, Amerika di belakang India, mengadu senjata-senjata paling mutakhir gitu kan ya. Dan itu akan bisa merembet ke banyak tempat Bapak Ibu sekalian. Kalian dan saya nggak bisa menghindari hal tersebut karena itu sudah dibuatkan sama Tuhan di dalam kitab Wahyu. Gitu toh. Kalian nggak bisa mengubah dunia ini karena hukumnya sudah akan terjadi seperti itu. Karena kita sedang menuju kepada akhirnya gitu. Lalu bagaimana anak-anak Tuhan itu harus bersikap? Saya sangat amat percaya Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam segala hal yang chaos seharusnya anak Tuhan itu harus bisa hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Matius pasal 5 itu kan mengajarkan kepada kita bagaimana selayaknya warga negara kerajaan surga itu hidup di dalam kerajaannya. Bisa mengerti, memahami hukum-hukum Tuhan di dalam kerajaan surga yang Dia bawa ke dunia ini. Untuk siapa? Untuk engkau dan aku. Kita yang akan disempurnakan, yang akan diprioritaskan sama Tuhan, yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama tidak akan mendahului yang terakhir. Tanpa kita mereka tidak bisa sempurna, kata kitab Ibrani. Engkau itu sedang membawa panji-panjinya Tuhan bersama dengan saya. Jadi kita mesti mengerti akan arti hidup di dalam kerajaannya. Kenapa sih Tuhan bilang berbahagialah engkau yang lapar, berbahagialah engkau yang berduka cita, berbahagialah engkau kalau hatimu suci. Semua itu paradoks dengan kehidupan duniawi ini. Artinya Tuhan mau ngomong loh, kamu itu harus menang terhadap dunia. Bukan kamu mengikuti hukum dunia, tapi kamu harus mengikuti hukum-hukumku. Amin ya. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini mencari Tuhan keluar dalam seminar, dalam doa puasa, dan semua itu baik Bapak Ibu sekalian. Semua itu baik. Tapi
Kadang kita itu lupa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan jalannya itu terlalu amat sangat mudah buat kita untuk bisa menggapainya. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, amin ya. Tuhan yang dekat, Tuhan yang rindu agar anak-anaknya menghampiri Dia. Makanya Dia kasih perumpamaan tentang seorang bapak yang punya 2 anak. Masih ingat ya, anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu yang kurang ajar itu seperti kita semua, seperti saya. Kurang ajar ya banget sama Tuhan, sering nyeleneh. Kalau Tuhan seperti bapak saya mungkin saya sudah ditendang kali. Tapi untungnya Tuhan gak seperti kayak orang tua saya. Dikatakan tuh pada saat anaknya itu sudah menderita, akhirnya dia sadar akan kehidupannya. Dia jadi eling. Dia eling, kemudian dia balik walaupun dia tidak berharap si anak ini akan diangkat sebagai bapaknya. Firman Tuhan di dalam Lukas itu begitu luar biasa buat saya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya renungkan, wah Tuhan itu ya. Gak bisa ngomongin dengan kata-kata. Dikatakan maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Wow. Anaknya mungkin belum lihat bapaknya pada saat mau datang. Tapi bapaknya yang saya percaya walaupun Lukas gak mencatat, setiap hari si bapak itu pasti berdiri di depan rumahnya. Berdoa agar si bungsu itu datang kepada dia gitu. Waktu masih jauh dia sudah tahu. Mungkin matanya rabun katarak. Zaman dulu kan belum ada lasik ya. Orang tua kayak gini katarak. Istri saya kemarin itu kan katarak Bapak Ibu sekalian. Kalau ngelihat buram gitu kan. Semuanya buram sama dia. Ganti kacamata tetap buram. Saya bawa ke klinik Nusantara ya, disikat sama dia, dikasih lensa. Sekarang terang banget. Terus lihat saya, kok muka lu jelek ya? Dulu dia lihat saya, kelihatannya nggak ada keriputnya Bapak Ibu sekalian. Masih indah gitu. Begitu terang dia muka saya, kok lu jelek banget? Ya si bapak itu lagi zaman dulu belum ada lasik. Saya percaya matanya rabun, tapi hati, ketemu hati. Amin ya. Jadi dia bilang di situ dalam firman Tuhannya, ayahnya berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Amin ya. Jadi bapakmu dan bapak saya, itu bukan kamu yang kepengen datang sama dia. Dia yang kepengen datang sama kamu. Amin ya. Adam dan Hawa bercengkerama di Taman Firdaus, tapi Tuhan yang datang menghampiri dia waktu sore hari. Untuk apa? Untuk bercengkerama. Orang perjanjian lama nggak punya itu facility untuk itu, nggak ada dia nggak dapat privilege. Engkau dan saya dapat privilege itu, tapi kita tidak memanfaatkan. Kita sering lalai memanfaatkan privilege itu. Jadi kita merasa Tuhan itu terlalu jauh buat kita. Kita berdoa, menangis dan segala macam untuk Tuhan. Padahal dia lebih dekat dari hembusan nafasnya kita. Sadar ya? Orang perjanjian lama itu enggak mendapat roh Allah. Dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Yesus itu bukan figur manusia, sehingga kalau kita mau percaya harus figurnya Yesus. No. Dia firman Allah, dia adalah roh. Dia menghidupi seluruh alam semesta ini dengan hukum-hukumnya. Saudara dan saya itu mikrokosmik. Makrokosmik itu alam semesta. Di dalam diri kita ada cahaya kemuliaan Tuhan dan hukumnya yang terjadi di sini. Makanya tubuhmu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita memahami, kita pasti akan menjadi orang yang lebih dimuliakan. Nah pagi hari ini saya mau ngomong sama Bapak Ibu sekalian. Kita kan akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis depan. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka. Kata-kata ini jadi pertanyaan buat saya, perenungan cukup lama. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka,
Ia, Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku dan selanjutnya. Saya mau tekankan perkataan Yesus yang mengatakan kamu gak boleh keluar dari Yerusalem. Kenapa dia gak boleh keluar dari Yerusalem mereka? Karena mereka menantikan janji Bapa. Ada satu janji yang Tuhan mau berikan kepada para muridnya sehingga dia melarang mereka keluar dari Yerusalem. Gini loh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Semua perkataan Tuhan itu sifatnya holistik. Ada hal-hal yang sifatnya nyata, tapi juga ada yang sifatnya spiritual. Jadi waktu Tuhan berbicara kepada mereka, itu juga berlaku kepada kita. Karena hukum Tuhan, firman Tuhan ya dan amin, dia akan kekal selama-lamanya. Waktu kamu menyaring mendapatkan rema dari perkataan itu memiliki satu makna yang dalam. Buat kita yang mau belajar untuk senantiasa dekat sama Tuhan. Dikatakan bahwa ia melarang mereka. Artinya gini loh, Tuhan bilang, "Bo, yuk kamu di sini aja. Di tempat ini, jangan pergi jauh-jauh dari sini. Karena ada janji dari Bapa yang akan diberikan kepada kalian." Nah, janjinya apa? Bapa dan Ibu kan tahu semua. Di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saya amat terlalu percaya bahwa Tuhan akan menyertai gerejanya di akhir zaman ini dengan di-equip dengan kuasa. Melalui apa? Melalui roh yang dicurahkannya kepada setiap anak-anak Tuhan. Oh Pak, itu udah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita akan merayakan hari Kamis, kemudian tanggal 8 Juni ya Pak ya. Ada hari Pentakosta ya. Itu hari pencurahan Roh Kudus. Gereja memperingati, gereja melakukan persiapan doa puasa selama 10 hari dari hari Kamis sampai tanggal 8. Tapi after that hilang. Jadi kebanyakan kita membuat momen tersebut itu semacam kayak ritual yang akan berganti, hilang setelah itu. Kita sibuk lagi dengan yang lain, mengikuti kalender-kalender ini. Mau ya gini loh Bapak Ibu sekalian, yuk kita sadar nih pada pagi hari ini, eling. Eling itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya sadar. Bahasa Jakartanya apa ya? Melek matamu. Ya gini loh Bapak Ibu sekalian. Perkataan tadi dikatakan dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Buat saya nih, buat saya waktu perenungan saya punya makna yang dalam. Punya makna yang dalam. Saya belajar Yerusalem itu apa? Saya dapati dalam Yoel pasal 3 ayat 17. Dia katakan gini loh. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Jadi Yerusalem adalah satu tempat di mana Allah bersemayam di situ. Ini cerita perjanjian lama di Gunung Sion. Musa bertemu Tuhan di Gunung Kudusnya, di Yerusalem. Nah, apa maknanya Yerusalem buat kita, orang-orang percaya? Waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, dikatakan gini, engkau menyembah aku di gunung-gunung. Tapi dia bilang, kalau engkau mau menyembah yang benar bukan di Yerusalem, bukan di gunung-gunung. Tuhan sedang rindu mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya gini loh, Yesus mau ngomong, lu mau ketemu aku? Is, gampang banget. Gampang bahasa Jawanya apa? Lawannya angel. Jadi Tuhan Yesus bilang gini,
Nggak angel-angel banget. Kalau mau ketemu aku gampang. Sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Makanya waktu kamu dibaptis, percayalah bahwa roh Allah ada di dalam setiap kita. Haleluya. Itu yang saya bilang tadi, kenapa kita tidak memprioritaskan roh yang ada di dalam diri kita untuk kita ajak bersekutu. Minta pengajaran, pewahyuan, hikmat. Dia yang punya otoritas, dia yang punya kuasa. Amin. Kenapa gereja hari-hari ini melempem? Kenapa kuasa dan otoritas Tuhan itu enggak bisa berdampak keluar? Saya juga diingatkan sama Tuhan. Kita terlalu banyak melakukan agenda-agenda. Saya waktu keluar dari Sritek, haleluya. Tuhan udah ngomong sama saya dari sejak Agustus, Mbok anakku kamu keluar. Saya nggak tahu ke depan apa. Tuhan aku keluar, Tuhan aku nggak punya kerjaan. Aku sedang bangun jemaat, aku kurang berkenan minta-minta berkat dari orang lain. Aku mau engkau berkati aku menjalankan misi dan visimu. Itu yang aku lakukan dari Jayon sejak dulu tahun 80-an 98 itu loh. Itu ada di hati saya, bukan sombong. Tapi saya mencoba untuk menjadi seorang mengikuti nasihatnya Paulus. Jadi kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi keluar aja, keluar ya. Ya wes lah, saya ngomong sama istri, wes keluar gitu. Benar, keluar ini tiba-tiba saya dipanggil oleh satu orang. Dan sangat luar biasa, orang ini adalah orang yang cinta Tuhan gitu kan. Jadi saya sekarang menghambakan diri saya kepada dia. Dan saya percaya dia adalah orang yang ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan nggak pernah lalai. Kalau dia memiliki satu visi, satu rencana buat kita, segala-galanya itu pasti akan disediakan sama dia. Amin. Tapi tahulah apa sih itu kehendak Tuhan untuk engkau dan saya. Nah caranya gimana? Kamu harus bicara sama roh. Tuhan sudah tempatkan itu di dalam setiap kita. Waktu dia katakan jangan pergi dari Yerusalem, dia mau ngomong gini loh Bapak Ibu sekalian. Wes udahlah nggak usah banyak agenda. Saya sekarang nih mulai Juni, hari Sabtu tempat saya liburin semua. Saya liburin. Tidak ada orang yang kerja, saya mau di tempat itu senyap, nyuci segala macam, usaha apapun, stop. Hari Sabtu. Tukang yang kerja, stop hari Sabtu. Hari Sabtu, Sabat itu saya mau pakai. Tuhan udah ngomong 6 hari kamu kerja, betul ya? Katanya kan firman Tuhan ya dan amin, betul ya? Sabat itu adalah hari pertemuan engkau dan aku. Kita merubah Sabat jadi hari Minggu. Kita ngomong Sabat hari Minggu, yang salah. Sabat is Sabat. Perintah Tuhan tuh gak bisa dipelintir. Kenapa kita beribadah hari Minggu? Itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kita harus menghormati Sabat. 10 hukum Tuhan itu masih tetap berlaku Bapak Ibu sekalian. Berlaku gak? 10 hukum Tuhan itu. Tuhan bilang 1 iota pun tidak akan ada yang dibatalkan. Apakah kita diem aja? Enggak. Jadi gini loh maksud saya loh. Kalau yang saya mau kerjakan Sabat, saya mau lebih dekat sama Tuhan. Saya mau memprioritaskan Tuhan. Apakah dengan saya berpuasa, berdoa terus, diam gak apa? No. Percaya gak bahwa roh Tuhan ada di dalam setiap kita? Amin. Seperti tadi seorang bapak yang rindu untuk bicara sama anaknya. Bisa gak engkau menempatkan prioritas untuk bersekutu dengan dia, bicara dari hati ke hati? Bisa gak? Bisa gak kau berbicara dengan Roh Kudus di dalam hatimu? Apakah hal itu terlalu sulit untuk kamu lakukan? Kamu sering bicara dengan dirimu sendiri toh? Kalau lagi diam gitu merenung, oh ya besok gua begini, besok gua begini, besok begini kan? Itu kamu berbicara dengan dirimu sendiri. Tapi akan ada satu suara yang lembut yang berbicara, nak, aku pengen ngomong sama kamu.
Coba kasih prioritas itu Bapak Ibu sekalian. Salah bisa salah, bisa salah. Tapi kamu punya takarannya di sini. Suara yang halus itu waktu berbicara kamu, patternnya itu gak pernah lari dari Alkitab. Amin. Kalau kamu latih, dan kamu latih, kamu akan menjadi orang yang semakin hari semakin peka. Itu berarti engkau adalah orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu bukan dalam konteks yang cetek menyembah seperti kita tadi, itu bagus. Tapi penyembahan yang sangat benar yang namanya barak. Itu adalah waktu yang kamu berikan sama Tuhan pada saat kamu datang sama Dia, kamu kasih otoritas dan kepenuhan sepenuhnya pikiran kamu untuk Dia. Bisa gak waktu saya bekerja? Bisa saja. Saya melatih itu setiap saat dalam kehidupan saya. Waktu saya bawa mobil dan bawa apa, saya berbicara dengan Dia. Bersekutu dengan Dia. Di Yoel pasal 3 dibilang bahwa kan, maka kamu akan tahu bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion gunungku yang kudus. Di mana itu? Di dalam hati kita. Kolose pasal 3 bilang begini Bapak Ibu sekalian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya gini loh Bapak Ibu. Ayo, kalau kamu bersekutu sama aku, jangan ngomongin soal dunia, jangan ngomongin soal berkat, jangan ngomongin soal penderitaanku. Wis, itu bagianku, gak usah di ngomongin. Kamu jangan playing God, jangan menjadi seperti Tuhan. Tapi bersekutu untuk membicarakan hal-hal rohani yang Tuhan inginkan. Yang duniawi singgalin aja, itu bagian Tuhan untuk membereskannya buat kita. Percaya tak? Kenapa kita merengek sama Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang gak pernah terlambat. Tadi doanya gitu, pujiannya. Kenapa kita gak bisa trust sama Dia untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia? Yang penting waktu kamu datang sama Dia, pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Dikatakan apa? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wow. Saya ada di sini. Waktu sih saya berbicara, saya tidak pernah merancang khotbah Bapak Ibu sekalian, enggak pernah tahu, enggak pernah bisa. Yang saya lakukan teman saya berdoa di situ, Roh Kudus ambil alih. Apa yang mau dibicarakan keluar dari mulut saya, mengalir aja jelek atau enggak, kalian yang menilai. Tapi buat saya itu adalah bagian saya sebagai orang yang kosong, Tuhan yang memerintah untuk berbicara. Wis udah, jelek atau tidak itu bagian Tuhan, bukan urusan dengan saya. Saya diomelin atau dia, itu urusanmu Tuhan. Aku cuman alat di dalam tanganmu. Amin. Kita harus bisa belajar seperti itu Bapak sekalian. Kita di dalam Galatia pasal 2 ayat 11. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa Dia nggak stay dengan kita di sini? Sepanjang masa dibawa terus seperti para murid. Buat saya begini loh Bapak Ibu sekalian. Yesus sedang men-challenge kita. Yesus sedang menguji kita untuk menjadikan engkau dan saya orang-orang yang sempurna. Amin. Dia akan bawa kita dalam satu glory ke dalam glory yang lain. Waktu kita berjalan mengiring Dia. Waktunya sekarang adalah berjalan hidup oleh iman, percaya bahwa Dia walaupun secara fisik tidak ada di samping kita, tapi secara roh Dia ada di dalam kita.
Artinya gini loh, dia mau switch pikiranmu dari hal-hal dunia jadi hal spiritual. Percaya hal-hal yang sifatnya spiritual yang kamu gak bisa lihat dengan mata kasat, tapi kamu bisa lihat secara roh. Dia lagi ngelatih nih engkau dan saya supaya sempurna. Dia sedang siapkan engkau dan saya menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Nah, buat apa semua itu dia berikan kepada kita? Karena dia itu ingin engkau menjadi pendampingnya. Kita adalah didesain sama Tuhan untuk menjadi mempelainya Kristus. Hidup bersatu dengan dia. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Jadi dia lagi melatih kita sekarang untuk mencapai kesucian yang sempurna. Amin. Amin. Waktu dia mau naik ke surga, ada 2 anaknya yang mencatat. Yang pertama, dia mencatat di dalam Matius pasal 28 ayat 8 Matius. Dia katakan gini, ini semua tahu, Great Commission, amanat agungnya Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Matius pasal 28 ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius pasal 16 mencatat lebih dahsyat lagi. Dia memerinci kuasa itu yang diberikan sebagai tanda-tanda orang yang percaya buat kita. Tanda-tanda orang yang percaya buat kita. Pak, otoritas itu kan belum ada sama kita. Yes. Itu kata Paulus karunia. Karunia kesembuhan dan karunia diberikan kepada orang menurut kehendak roh. Tapi suatu orang selalu mendapat 1 talenta. Begitu ya. Jadi artinya gini loh Bapak Ibu sekalian. Kamu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan sampai kamu mengerti karunia apa yang Tuhan mau berikan kepadamu. Karunia apapun yang Tuhan ingin berikan kepada kita, kita tidak pernah bisa lari dari Great Commission-nya Tuhan. Amin. Bahwa kita dipanggil untuk membaptis dan mengajar mereka segala sesuatu yang diperintahkan sama Tuhan. Itu fungsinya kita, gereja, eklesia, ek dan kaleo. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil. Bapak Ibu sekalian yang ngumpul di sini adalah eklesia. Kamu dan saya dipanggil untuk keluar, untuk menyatakan menjadi terangnya Kristus. Amin. Kita ibadah di tempat ini, oh bagus. Tapi apakah yang kita kerjakan dalam pribadi kita waktu kita keluar dari tempat ini sebagai eklesia? Nah, seharusnya gereja memfasilitasi. Saya lagi merencanakan sesuatu gini loh. Saya ngelihat ya, termasuk ke BKGS yang tadi didoakan. Menurut saya BKGS itu bisa berfungsi jauh lebih dahsyat dari sekarang. Cuman saya nggak ada di situ. Saya nggak bisa berbicara sama Mas Pur sebagai ketua BKGS. Lu kan adek gua. Ikutin gue punya ngomong. Kan orang iso. Dia juga punya yang namanya organisasi. Cuma maksud saya gini loh. Yang saya lihat gereja itu kurang kolaborasi sekarang. Setuju gak? Pak Urip itu bisikin saya. Kalau setiap BKGS disuruh berdoa. Yang datang itu cuma 2-3 orang. Gak tahu benar atau tidak. Susah sekali kalau diajak berdoa. Tapi kalau dibilang, yuk ini ada ibadah, ada pujapan, ucapan syukur, ada makanan dan ada amplop. Itu kelakuannya kita hari-hari ini. Padahal kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Coba kita lihat saudara kita ya. Orang-orang yang ada di gereja Katolik. Mereka enggak sesadis kita loh. Mereka enggak didoktrinasi untuk cari jiwa loh. Enggak ada toh. Yang ada cuma terima komuni tiap minggu tuh.
Tapi kenapa gerejanya selalu penuh dibandingkan dengan gereja-gereja kita? Kenapa? Mereka mendirikan rumah sakit, mereka mendirikan sekolah, mendidik mereka di situ sampai mereka kenal Kristus. Cuman sayangnya tidak dipertajam. Betul ya? Nah, ini loh Bapak Ibu sekalian. Bu, saya berpikir nih, ini maksud saya punya keinginan, nggak tahu bisa terlaksana apa enggak. Tapi gini, Juni tanggal 14, karena saya di bawah naungan GJKE, saya undang tuh GJKE, rayonisasinya. Saya mau kumpulin mereka di tempat saya mau bilang gitu, yuk kita kolaborasi. Kita nggak bisa jalan sendiri. Setuju? Kalian eklesia, kalian pribadi jalan sendiri susah. Emang kalian bisa nginjilin seperti bebas di Amerika, ngomong di tengah jalan, ditangkap kita. Betul ya? Saya mau bikin yang namanya musik di pinggir jalan, izinnya Satpol PP dan lain-lain. Susah banget. Nggak bisa terlaksana sampai hari ini. Dan saya punya kerinduan tuh punya teman-teman, saya bikin semacam kayak angklung gitu loh. Angklung boleh, tapi kalau ngomong rohani di situ, raiso. Mesti Satpol PP dan lain-lain. Susah banget. Jadi pola penginjilan kita mungkin perlu disiasati Bapak Ibu sekalian. Dengan membuat apa? Pilar-pilar. Contoh UMKM. Kenapa kita tidak berkolaborasi membuat UMKM? Pak, sarananya nggak ada. Ada loh, ada. Ada satu anak Tuhan yang begitu luar biasa yang kita nggak kenal sekarang. Bisa memfasilitasi kita mulai dari perencanaan, branding, marketing. Saya ngelihat ada seorang tukang jamu pakai jilbab. Dia memang interdenominasi, interreligion. Sampai jualan jamu gendongnya itu di branding, dimasukin ke kemasan. Itu bisa dikirim ke luar negeri, berkat dia. Jadi sekarang gini sebenarnya, ada orang yang dipakai Tuhan untuk menyediakan gini. Tapi dia feedbacknya dari orang sedikit, yang datang itu mayoritas. Tapi dia jalanin. Nah saya mau challenge nih GJKI rayonisasi. Mau yuk kita jalan yuk. Kalau saya ke denominasi lain mungkin susah. Siapa lo? Gitu. Gua nggak kenal lo, gua udah ada di BKGS yang urus. Nah itulah kita. Nggak open minded, out of the box, tidak. Nggak siapa yang lebih pintar, tapi yuk ini ada ide. Nah saya mau ngajak mereka, yuk kita mulai jalan. Nah Pak Denny juga berpikir, yuk kolaborasi. Kalau Pak Denny gampang, Pak Suradi gampang. Kita adalah saudara, kamu adik saya. Nah terus ini ya. Kemarin saya ketemu Yohanes Suryo. Yohanes Suryo di Solo, saya ikut seminar. Dia kan ahli matematika ya. Anak sekolah itu kan sekarang sama matematika paling takut ya. Betul ya? Tapi dia ciptain satu sistem dan saya lihat sendiri. Anak diajar dari pagi sampai jam 4. Anaknya bilang, enggak Pak, saya mau sampai jam 6. Kenapa? Dia nyanyi. Dia bikin permainan sampai hitung-hitungan. Nah Juni, Yohanes Suryo mau datang. Diundang sama bos saya yang tadi anak Tuhan. Nah saya bilang saya mau daftar. Kerinduan saya dari dulu bikin PAUD nggak pernah terlaksana. Mau cari sarjana PAUD aja nggak ketemu-temu. Sampai hari ini. Nah saya mungkin nanti di GJK itu mungkin ada orang-orang yang terlibat. Kalau enggak, PAUD singkirin dulu dah. Kenapa kita kumpulin anak-anak kecil datang yang susah matematika, free, gratis, kita ajarin matematika. Nah itu kan butuh orang untuk bisa membantu. Yohanes Suryo cuma memberikan dia punya ilmunya ke kita. Nah kita akan kembangkan. Saya rasa dengan cara gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu akan ada ada kebenaran yang bisa disampaikan lewat kasih. Wong saya sudah praktekkan kok. Di rumah saya sekarang banyak benar orang seliwiran kerja sama saya gitu kan ya. Ada kemarin satu orang, wah kacau balau banget gitu kan. Tapi hari ini saya panggil, ya memang saya suruh dia kerja. Tapi waktu kerja saya suruh tukang yang lain yang udah kita menangin. Lu ngomong ya sama dia ya. Kalau saya yang ngomong kan dia iya aja. Iya bener apa ya nggak tahu. Tapi sama tukang ngomong. Kita lagi latih dia. Gitu. Artinya gini loh Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu ada di dalam kita. Amin ya. Nah yang membuat kita
kita itu enggan untuk melakukan itu karena kita itu punya ego. Kemelekatan. Termasuk sombong. Saya nggak bisa lakukan ini loh. Saya itu nggak ngerti apa-apa. Itu sombong loh. Rendah diri itu sombong. Anak Tuhan udah di-equip dengan roh Allah. Harusnya punya kemampuan kalau mau. Oke. Bukan datang begitu aja, melalui proses belajar. Saya 69 tahun ini sedang belajar AI. Baru buka AI. Lu jalan ke PLN aja nyasar. Apa lu masih bisa ingat? Saya bilang bisa. Bisa. Kemarin saya ketemu guru besar di UI, umurnya 80 tahun. Cewek. Masih bisa. Dan ngomongannya nggak pernah meleset ya Sri ya. Jadi gini loh Bapak Ibu sekalian, kalau kita semangati diri kita percaya ada roh di sini, dan dia bisa melakukan hal yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Dia sambil ngomong, yuk kita kolaborasi. Roh Kudus ngomong gini, yuk kolaborasi engkau sama saya, mau gak? Nah yang bikin kita gak mau itu kemelekatan. Yang bikin kita gak bisa implementasikan firman Tuhan, waktu engkau berduka, engkau berbahagia. Susah. Misalnya satu saat orang yang paling saya cintai meninggal, istri saya lah, maaf ya. Istri saya meninggal. Saya nangis gak? Pasti nangis. Karena saya kehilangan dia. Tapi firman Tuhan bilang begini, dalam tangisanmu ada sukacita. Bisa gak? Bisa banget. Dengan apa? Ubah ini. Istri saya pergi ketemu Tuhan, jadi mempelainya. Dia di sana hidup dalam kedamaian. Di sini dia susah. Boyoknya sakit. Kalau jalan jauh-jauh susah. Agak overweight. Ya. Iya toh. Kita kan mau melepaskan semua kemelekatan kita. Bisa gak kita set itu? Oh sangat bisa. Sangat amat bisa. Filsuf yang namanya Rumi. Saya ngomong bukan orang Kristen ya. Filsuf yang namanya Rumi. Rumi ada yang tahu gak di sini? Siapa itu Rumi? Hah? Aliran Islam. Aliran Islam. Tapi dia itu berkiblat kepada masalah-masalah spiritual. Sufi. Dia menerapkan firman Tuhan. Wong kalau waktu aku mati, aku menjadi mempelainya Tuhan. Kenapa engkau menangisi aku? Seharusnya engkau bersukacita melihat aku bersama dengan Tuhanku. Nah itu orang yang dicerahkan Bapak Ibu sekalian. Orang yang bisa ngomong, waktu duka cita, kamu berbahagia. Kenapa kita gak bisa lakukan itu? Karena kemelekatan. Waktu engkau disakiti sama orang, bisa gak engkau mengampuni dia? Waktu engkau ditampar pipi kiri, juga teorinya kasih pipi kanan. Bisa gak kita lakukan itu? Enggak bisa Pak, kenapa? Aku masih punya rasa marah. Itu kemelekatan Bapak. Kemelekatan itu membuat engkau gak bisa dengar suara Tuhan. Tahu, saya praktek kemarin, uji diri saya sendiri. Saya dianjingi sama jemaat saya. Preman, tatonya gede gitu. Bekas orang yang nyolong-nyolong di bus. Anjing. Alkitabnya dibakar. Bish, gitu kan. Karena saya cuma lalai melakukan satu hal. Tadi pagi dia datang. Saya sambut. Saya peluk. Anaknya kesusahan, saya tetap bantu. Walaupun saya anjing. Buat saya anjing apa? Bagus, istri saya suka anjing. Kalau dia suka anjing, dia suka saya. Saya anjing sama anjing sama. Lah, itu mindset Bapak Ibu sekalian. Itu mindset. Kamu mau taruh pikiranmu di mana? Di dalam kehendak Tuhan atau di dalam egonya kamu?
Waktu kamu taruh di dalam hukum dunia, kemelekatanmu timbul. Waktu itu timbul, nggak bisa yang namanya otoritas Tuhan itu turun. Amin. Nggak bisa yang namanya berkat yang Tuhan sediakan buat kita itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kamu kaya, yes bisa. Korupsi dan lain-lain bisa. Yang saya ngomong ini adalah berkat yang diberikan sama Tuhan. Kamu kecukupan, kamu gak bakal kekurangan. Aku tidak membuat engkau kaya secara materi, tapi ada damai sejahtera dan sukacita di situ. Belajar daripadaku waktu engkau memberi, engkau kaya. Amin. Ayo kita rubah. Semua itu pola pikir seperti itu bisa terjadi kalau engkau menyediakan waktu menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh. Ada Roh Kudus di dalam engkau, di dalam saya. Dia ngajarin, dia kan tugasnya apa? Sebagai parakletos. Ya toh, dia mengajar, dia menolong. Dia guru. Lah kalau guru kan ngajarin sama kita. Tapi kalau kita cuek seperti saya di SMA, ada guru. Saya paling benci sama guru itu. Karena nakal ya. Setiap datang bannya saya empesin. Oh dia lagi ngajar saya lempar-lemparin. Jadi saya sampai mukanya dia gitu. Ini pacar gua kok mukanya modelnya gini gitu kan. Lah saya nggak dapat berkat dari dia ngajarin bahasa Inggris. Saya SMA 3 lulus nggak ngerti bahasa Inggris karena nggak dengerin dia. Lah kalau kita Roh Kudus jadi guru kita, ya kita mesti datang sama dia, dengerin, beri hormat kepada dia. Begitu Bapak Ibu sekalian, ingat waktu keluar dari tempat ini ada visi dari Tuhan. Engkau adalah eklesia. Engkau dan saya dipanggil keluar. Saya nggak bisa jalan sendiri. Yuk kita sama gereja, kita ngumpul bagaimana nih kita berkolaborasi. Kita menentukan visi misi kita untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Kalau kita nggak bisa menginjili secara konstektual, ya pakai cara. Ya tadi saya bilang, yang saya mau lakukan lewat UMKM, lewat pendidikan. Kemarin saya ketemu lawyer, dia membuat yang namanya, ini berapa menit lagi Pak? Dia membuat yang namanya yayasan seperti kayak Mawar Sharon itu loh. Lawyer, sebuah pengacara Kristen di Jakarta. Nah dia ngomong, ketemu di Solo, kita ngobrol sama teman saya, dia bilang gini, dia challenge kita, coba kumpulin lawyer yang ada di Salatiga, yang anak-anak Tuhan, mau gak? Gereja itu perlu difasilitasi, betul ya? Gereja perlu difasilitasi loh, gereja kan dipersulit sekarang, dan segala lain-lainnya. Anak-anak Tuhan juga sering dipersulit hukum, kita buta sama hukum. Nah dengan adanya pengacara-pengacaranya kita dibantu sama dia gitu. Jadi tiap orang itu bisa menjalani fungsinya masing-masing. Lewat apa? Lewat collaboration. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tadi ada yang nanya, Pak setelah khotbah lagu apa? Saya bilang nggak tahu. Tapi sekarang saya tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Nih anak saya yang nyanyi. Silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita amini ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ulang lagi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya Kau datang kembali, tak berdaya lagi. hidup ini, oh Tuhan, Jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya Kau datang kembali Tuhan, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih untuk pesanmu melalui hambamu yang sudah Kau sampaikan pagi hari ini. Kami boleh kembali diingatkan Tuhan Yesus sehingga agar kami tidak terlalu memusingkan akan hal-hal yang duniawi, tapi kami boleh mengambil waktu senantiasa yang terbaik untuk duduk diam tinggal di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan Engkau, dan kami percaya Tuhan akan terus berbicara, menuntun kehidupan setiap kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan, yang tidak pasti, kami tahu ketika kami terus tetap mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, maka langkah-langkah kami, kehidupan kami, rumah tangga, pelayan, maupun pekerjaan menjadi sesuatu yang pasti di dalam Engkau. Berkati hambamu Tuhan, pakai terus dalam pelayanannya, dalam penggembalaan, seluruh jemaat yang ada terus makin hari makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau memberkati seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan sehingga kehidupan hambamu, keluarga semuanya boleh menjadi berkat. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk pesanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Mbak Saudara. Saya mau tadi ingat ya sedikit aja cerita. Tadi Pak Leo bilang kan soal anjingnya, saya jadi ingat gitu. Ternyata kita satu aliran Pak. Nah ya, kita satu aliran Pak. Jadi sama-sama anjing Pak. Jadi saya percaya firman Tuhan kan mencatat demikian bahwa seorang hamba Tuhan khususnya gembala gitu ya, punya satu tanggung jawab untuk tetap senantiasa menyatukan gitu apapun yang terjadi. Tidak boleh seorang bergembala itu memberi satu keputusan untuk mencerai-beraikan gitu. Jadi ada satu cerita, satu keluarga, kami melayani satu keluarga yang sedang guncang. Masalahnya begitu berat. Tapi saya tetap punya prinsip sebagai seorang gembala hamba Tuhan tidak boleh menyarankan untuk bercerai. Tetap biar gimana pun kita tetap mengarahkan walaupun secara manusia sulit. Tapi masih punya Tuhan gitu. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang dipandang manusia mustahil. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan gitu. Nah, karena keputusan saya tetap terus mendampingi untuk terus mendoakan supaya tidak, pokoknya ada jalan Tuhan, ada pihak yang tidak suka. Sehingga saya sama-sama Pak, kita dapat pendeta anjing, haleluya. Saya bersyukur gitu ya, bersyukur gitu karena mengalami hal itu. Tapi saya bisa melihat pertolongan Tuhan nyata. Keluarga ini tidak jadi pisah, bahkan Tuhan terus tolong bentuk makin hari makin luar biasa gitu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan syukur kepada Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua
yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai syukur buat Tuhan yang selalu ada, sanggup menolong setiap kita. Pagi hari ini kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan-Mu Tuhan, segala anugerah-Mu, kemurahan-Mu, bahkan kami tetap percaya pengharapan di dalam Tuhan tetap nyata atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu melawat, memberikan kekuatan, penghiburan saat kami memuji menyembah Engkau. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, Engkau bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu, dan kami boleh diingatkan, dikuatkan, dibangkitkan melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, bersyukur hari ini Tuhan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh memperkatakan firman Tuhan. Setiap kami yang letih lesu, kami mendapat kekuatan yang baru. Setiap kami yang bersedih hati Tuhan, yang lemah, dihiburkan Tuhan, mendapatkan sukacita yang dari baru, yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami boleh memperkatakan, setiap kami yang sakit, kami boleh berkata oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kekuatan baru, pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih. Jikalau sebentar kami akan pulang, kami undur diri kembali ke rumah kami masing-masing, bahkan kami melanjutkan aktivitas kami bersama keluarga sahabat sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh pulang undur diri dari tempat ini dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sebagai pernyataan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Saya persilakan duduk dulu, Bapak Saudara, jangan buru-buru beranjak. Berikan kesempatan untuk hamba Tuhan berjalan ke depan, nanti akan menyalami untuk kepulangan Bapak Ibu Saudara. Dan satu lagi, jangan lupa hari Kamis ya, mari kita persiapan diri, kita ibadah bersama-sama ke ibadah kenaikan Tuhan jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Waktu lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku.
bersedia